lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gue Fahmi Saistuf dengan callsign Fox02. Sekarang gue berada di studio Lucky Goodness. Jadi studio ini adalah tempat di mana kita bisa berkreasi. Jadi bagi teman-teman yang mau menyewa studio ini bisa langsung kontak ke Lucky Goodness Film. Sekarang gue bersama Om-Om dari Komodo. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, Lucky dari Komodo. Saya John dari Komodo. Oke, inilah Om-Om dari Komodo. Jadi teman-teman sebenarnya kenapa gue mengundang mereka kemari? Jadi tempo hari banyak legenda, sebuah legenda yang terkenal di kalangan anak-anak airsoft gun. Jadi kalau misalkan buat yang teman-teman airsoft gun tahu, Komodo ini terkenal dengan gerilyanya di jungle. Kenapa bisa? Sebenarnya pertahanannya Komodo itu susah buat ditembus kata orang-orang. Dan terkenal dengan unit-unitnya yang ngeri-ngeri sebenarnya. Sesuai regulasi tapi ngeri-ngeri itu. Itu yang sebenarnya mau kita bahas di sini. Tapi jauh sebelum itu mau tanya dulu. Asal muasalnya kenapa Komodo itu bisa terbentuk dan dinamain Komodo itu kenapa? Oh, oke. Di 2016 itu sebenarnya Komodo itu masih belum terbentuk, masih main di PTG Karawaci. Ya, antara teman-teman semuanya mereka kumpul bareng. Terus akhirnya waktu itu ada ketua pertamanya itu adalah Pak Jo dan Om Ari. Oh, Om Jo. Ya, Om Jo dan Om Ari. Iya. Ya, itu ketua pertama di 2016. Nah, akhirnya mereka pindah main ke Patriot tuh 2017. Nah, disitulah terbentuk nama Komodo karena gaya mainnya memang suka ngerayap. Iya, ngerayap. Pantas. Gue juga pernah main nih sama bapak-bapak Komodo. Pada kemana sih? Tiba-tiba malah kena gun. Jarang main berdiri karena banyak kan ngerayap. Di mana? Nah, akhirnya di 2017 terbentuklah nama Komodo. Terbentuk baru nama Komodo karena sering merunduk gitu ya. Ya. Oke. Terus awalnya tuh berapa anggota sih? Awalnya itu nggak banyak, ada Om Bob, terus ada Kopen, terus ada Kochen, terus ada Om Ari, ada Om Jo, udah itu sih. Ya mungkin nggak sampai 20 orang. Nggak ya. sampai Nggak belasan sampai orang lah. Belasan ya? Iya, tapi ya pentolannya ya itu gitu. Tapi konsisten mainnya tuh berbelasan mulu ya? Ya. Karena memang mereka dulu itu nggak mau nambah rekrut. Nggak buka rekrutmen kalau dulu. Jadi emang udah kenal lama, ya udah itu aja. Ya, mereka main dari 2006 ya atau 2007 gitu. Mereka main bareng terus sampai jadi chemistry-nya mereka udah dapat. Gue sebenarnya baru main 2012 sih sebenarnya. Nah, setelah 2017, 2018 mereka masih main. 2019 itu Kojimi masuk. 2017 Kojimi masuk. Nah, 2019 itu ada pergantian ketua dari Objo ke Kojimi. Oh, Om Jimmy itu baru masuknya tuh 2018 ya? Iya, 17 tahun lah. Udah 17-an ya? Ya, selama dia masuk, akhirnya dia kepilih jadi ketua di 2019. Nah, wakilnya itu Kopen. Ya, tadinya lebih ke lebih tertutup. Pas dipegang sama Kojim jadi lebih bisa terima member baru. Terima member baru. Ya. Nah, sekarang member kita ada sekitar 40-50 orang lah. Buset, banyak banget. Ternyata banyak banget guys. Sedangkan Res sendiri yang aktif juga nggak nyampe 30. Misalnya gitu nggak ada yang aktif itu. Cuman sekarang lagi mencoba untuk solid lah. Udah mulai. Jadi kan regenerasi lah kan. Jadi orang-orang yang lama itu udah mulai vakum. Tapi yang member-member barunya yang mulai aktif gitu. Kalau di Komodo sendiri pernah ngalamin krisis kayak misalkan di tahun keberapa sempat ada yang nggak main lama gitu. Pas COVID stop. Ya, pas COVID itu benar-benar vakum. Jadi di 2022 itu baru 2020 sampai 22 ya. Baru 2022 akhir itu mulai aktif lagi. Di sana kita rekrut member itu cukup banyak. Member udah masuk banyak lagi ya di situ. Banyak di situ. Ya. Nah, akhirnya begitu masuk member banyak lagi, ya aktif lagi. Tapi mainnya sekarang udah di indoor. Yang sekarang lagi aktifnya di Bewok Fluid ya? Betul, di Bewok One Strike. Ya, di One Strike. Oke. Nah, dulu karena Komodo ini emang dari awal tuh banyak yang berpendapat bahwa ini unit Komodo nih kayaknya lebih nih FPS-nya nih karena nggak mungkin dari jarak segini tepat banget gitu. Sempat ada obrolan kayak gitu tapi nggak tahu waktu itu klub yang
mana. Nggak mau nyebut lah orangnya siapa gitu kan. Tapi maka dari itu mau nge-spill semuanya di sini deh. Kenapa unit-unitnya para anggota Komodo begitu presisi tapi masih tetap sesuai regulasi? Coba dari Lucky dulu ya. Ya karena memang teman-teman kita ya boleh dibilang banyak yang pakai yang udah high spec lah. Boleh dibilang sudah hampir mentok rata kanan. Spare part berarti emang high end ya? Ya. Yang inner barrel 1,5 juta gitu pasti itu. Iya betul. Dan tuner kita juga oke sih. Ya. Jarang kita main itu, unit kita itu pas lagi main jebol itu jarang sekali gitu. Karena memang speknya itu semua yang udah high. Oh oke. Jadi jarang jebol. Kalau baterai habis gimana? Kecuali baterai Ya, kita baterai. selalu bawa cadangan. Berapa? Kalau saya pribadi saya bawa 3. Bawa 3. Sedangkan saya hanya bawa 1. Bahkan kemarin pada saat dibabat sama Komodo dari belakang, itu rifle saya sudah tidak aktif, Pak. Pasrah aja lah. Pasrah aja lah gitu. Oke, berarti emang untuk kayak milsim kemarin pun sebenarnya kan milsim singkat ya, masih sebenarnya milsim singkat kan. Tapi kemarin tetap bawa 3. Bawa 3. 3. Saya bawa 2 sih. Masing-masing ya. Kalau teman-teman lain sih minimal sih bawa 2 sih. Minimal bawa 2. Nah itu teman-teman yang mau milsim, seenggaknya AEG-nya minimal bawa 2 baterai. Itu betul sekali karena kemarin pada saat main enak nih full auto kan bread cek. Allahu Akbar. Habis baterai jadi nggak bisa nembak nih. Udah akhirnya begitu. Oke, terus selain semua spek yang high end, tapi sebenarnya nggak semua tuner tuh bisa ngerakit barang-barang high end itu menjadikan unit yang sangat presisi gitu. Betul Om. Betul. Jadi nggak selalu kita harus beli udah yang paling mahal, Asal pasang pasti bagus, nggak juga. Dan kita Settingannya itu. dan di Komodo itu kita ada tuner sendiri gitu. Kita nggak pernah unit kita itu dibawa ke tuner luar, nggak pernah. Oh gitu. Kita selalu di dalam Komodo itu kita ada tuner sendiri sih. Kalau dulu tunernya siapa? Kalau dulu Om Jo, Pak Jo ketuanya. Nah sekarang udah beralih ke Brojet. Udah ke Brojet. Oke. Brojet, kita sebetulnya mesti ngobrol. Menerima unit dari luar klub nggak nih? Oke. Pernah ngelihat tunernya itu nyeting kayak gimana tuh, pernah lihat? Kita nggak pernah. Jadi unit kita selalu percaya full 100% ke Brojet karena kita emang dasarnya kepercayaan kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang unit kita belum pernah ada masalah. Wah anjir. Brojet, kalau boleh nih settingin dong. Tapi alhamdulillah unit masih standar semua. Ya. Jadi emang nggak ada unit yang standar ting-ting tuh nggak ada. Tidak ada, tidak ada. Mungkin kalau ada yang baru-baru baru masuk biasanya masih standar. Baru kita arahin lagi kalau mau enak nih boleh. Oh gitu ya. Dan ada kadang kalau misalnya kita kan spare part yang bagus tapi on budget gitu. Kadang ada nggak sih yang kayak gitu kalau misalnya di Komodo sendiri? Ada. Kalau dari Brojet itu selalu ngomong, misalnya kalau mau bikin yang spek Komodo, ya mungkin habisnya segini. Gitu. Oh ada kelasnya sendiri spek Komodo guys. spek Komodo. Ngeri banget spek Komodo nih. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak cukup, ya mungkin nanti akan dibikin sesuai budget gitu. Tapi saya ada beberapa ini juga ke Brojet nggak pernah ada masalah sih. Gitu. Yang walaupun yang di spek bukan yang spek Komodo ya. Gitu. Ya. Yang sering kita hadapin kan jarak 30-40 meter. Kalau misalkan nembaknya nggak kayak game Gunbound yang parabola itu kanan kiri gitu kan. Nah itu nyetingnya kayak gimana sih, pernah dibocorin nggak sih, pernah dikasih lihat nggak sih biar groupingnya tuh bagus gitu? Kalau grouping bagus sih biasa karet hop up sama inner barrel sih Om. Itu doang, itu yang utama. Kalau yang lain-lain kalau teknis saya juga nggak gitu ngerti Om. Kalau inner barrel sama hop up pakai merek apa rata-rata? Kalau saya pribadi, saya pakai PDI. PDI? Ya. Oke, PDI merek lama tuh yang cukup sampai sekarang masih bagus gitu. Dan teman-teman ada yang merek lain juga ada sih gitu. Jadi, Lambda juga oke. Ya. Lambda ya. Lambda ngurus gocek tuh akan tuh Lambda. Budgetnya tapi kemarin juga ada baru ada satu anggota res ada kemarin yang beli Lambda gitu. Akhirnya anggota kita yang beli Lambda gitu. Oke, nah itu seputar berarti kalau misalkan yang menanyakan unitnya Komodo kayak gimana, tunernya yang pasti. Tadi dari Om Jo, emang beliau kan terkenal banget ya. Titip salam buat Om Jo gitu. Nah sekarang
ke Brojet. Brojet nerima nggak kalau misalkan tuning dari luar? Mungkin harus ditanyakan langsung ke Brojetnya sih, Wah, Om Fabi. Iya. Wah, susah jangan. Syaratnya banyak nih. Karena kita memang ada speknya sendiri dan kita sendiri, unit kita sendiri pun kita nggak tahu yang di dalam itu seperti apa gitu. Karena kita nggak ngerti kan, jadi yang kita selain ke Brojet gitu. Iya. Ya pasti keluar dari Brojet, unitnya pasti Terima beres kita. terima beres, udah presisi, udah oke gitu. Dan one shot, one kill pasti. Wah, anjir. Yang penting ada budget, guys. Yang penting ada budget gitu. Nabung makanya. Oke. Kalau Om sendiri ini pribadi bergabung di Komodo itu tahun berapa? Saya bergabung, ini tahun kedua saya. Oh, berarti masih Baru sekali saya. Masih baru sekali. Wah, oke. Kalau Om sendiri? Saya baru 1 tahun. Tapi pemain lama. 1 tahun. Om Luki pemain lama masalahnya. Dulu di klub apaan? Dulu saya Jakarta GBBR, Om. Oh iya, Jakarta GBBR. Bener. Kalau misalkan anak yang baru nih, nggak tahu Jakarta GBBR, itu salah satu klub legend juga. Jadi suatu ketika, orang-orang ex-softer yang dari tahun 2000-an awal, mereka ngincer imersi ya. Ya, Pada pakai GBR. Unit GBR berapa di rumah? ada belasan sih, Om. Tuh kan. Tuh kan. Terus bukannya sekarang regulasinya tiap orang tuh ada maksimalnya. Kurang tahu sih, Om, kalau itu. Terus oke, unitnya belasan. Nggak sampai dia nggak bisa ngitung guys, unitnya berapa. Kalau Om sendiri unitnya ada berapa? 5. 5. Mahasiswa regulasi guys. So, kalau di Nasok maksimal katanya 7 menurut Polda Metro Jaya. Jadi yang saya tampilkan di sini 1 2 3 4 5 6 7. Udah pas. Udah pas. Oke. Kelihatan Om. Ngomong soal regulasi, tapi nggak ngobrol soal regulasi. Kalau misalnya di Komodo sendiri induk organisasinya di FAI. FAI. Mas FAI berarti gabung ke FAI Jakarta. Betul. Betul ya. Oke, kita lanjut ke kalau misalnya Komodo sendiri yang kalau gue pribadi tahu ya, solidnya tuh solid banget. Karena tiap tahun Komodo pasti ngeliat dari Instagram sendiri ada aja kegiatannya gitu. Gimana cara Om Komodo ini memperkuat solidaritasnya dari angkatan ke angkatan? Oke Om, jadi kalau untuk member yang lama, kita sebutnya member lama itu mereka kita masuk Komodo itu kita setiap 3 bulan sekali itu ada kumpul untuk makan-makan, kumpul. Terus yang member-member lama itu yang sudah vakum tuh ikut. Jadi kita kenal gitu. Ya, nah terus untuk event tahunan Komodo itu ada namanya RITJ. Rumble in the Jungle. Ya. Rumble in the Jungle sudah berapa seri sekarang? Ini sekarang yang ketiga. Wah, berarti mau menjelang keempat dong? Ya, nanti tahun depan yang keempat. Gitu. Tahun depan, soalnya tahun ini udah banyak event ya. Betul. Tahun depan kita bikin yang keempat tuh. Oke. Yang ketiga waktu itu sempat ikut kan yang ketiga ya? Ikut, Om. Oh, udah gabung ke Komodo waktu itu? Saya sebelum gabung ke Komodo pun sudah ikut dari pertama, Om. Oh, gitu. Soalnya waktu itu kan kalau gue pribadi ngeliat Om Luki melalang buana 9 terus Iya, nih, masih dengan, freelance. dengan patch lamanya, dapat GBR. Gila nih orang legend nih. Enggak juga, Om. Sekarang akhirnya udah gabung ke Komodo ya. Iya. Ya, jadi untuk tahunan ya. Kalau untuk mingguannya kita ada bikin itu sukir yang di indoor. Indoor. Di One Strike. Baywalk One Strike gitu. Dan itu hampir tiap minggu itu pasti sukir. hampir tiap minggu, tiap hari Selasa jam 7. Nah, itu salah satu rahasia juga kenapa mereka susah kita lawan. Mereka tiap minggu main, guys. Sedangkan kita sebulan sekali cuma main. Sebulan sekali itu pun ya mut-mutan gitu. Iya. Guys, sukir nggak nih? Pada diam. Guys, sukir nggak nih? Di mana sukirnya gitu PTG? Ya, gas, ayo gitu. Karena kita tiap minggu main, jadi chemistry-nya dapet gitu. Nah, jadi itu kita dia. solid kompak gitu. Kita udah tahu posisi teman kita sudah ada di mana, siapa aja. Ini yang kita udah tahu gaya mainnya masing-masing gitu. Dan hafal permainan orang gitu. Kalau misalnya dikejar ke sini, mereka kenal. Ya, siapa penyerangnya, siapa yang backup, siapa yang defend, itu kita semua udah tahu semua Om gitu. Wah, anjir. Ternyata itulah rahasia guys. Jadi kita tahu ya, jangan heran lagi Komodo tuh kayak gimana. Pertama dari unitnya yang emang spek dewa gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu bertanya ini. Dan emang sebenarnya skill ya, jam terbang ya. Jadi emang kenapa gua seneng banget ada 2 anggota Komodo yang
meskipun mungkin menurut banyak orang baru bergabung dengan Komodo tapi sudah tahu begitu banyak soal Komodo gitu kan. Bahkan gue pribadi kenal Komodo sebelum mau masuk Komodo gitu kan. Dan untuk agenda Komodo sendiri tahun ini selain RITJ deh, kalau agenda dari tim Komodo sendiri ngapain dia selain sukir rutin? Itu Om, kita kumpul setiap 3 bulan sekali kita kumpul. Terus setiap ada kompetisi atau perlombaan ya kita berusaha untuk ikut Om gitu. Kompetisi. Kompetisi apa aja yang udah ikut? Kemarin kita speed kita ya ikut juga kita. Speed QB. Iya, speed QB kita ya. Kaget gue. Nih Komodo kenapa tiba-tiba mendadak speed QB ya gitu kan? Dengan unit andal biasanya speed QB kan pada pakai HPA. Ya, yang kita lawan itu semua kebetulan HPA semua. Jadi yang AEG itu bisa dibilang cuma kita doang. Wah, gitu. Itu gimana tuh kompetisinya tuh? Ceritain. Makanya kemarin penasaran nih gimana om ini masih bertahan dengan AEG melawan teman-teman HPA itu gimana dah? Sebenarnya kalau secara unit pasti kalah lah. Ya soalnya karena mereka tuh konsisten kan powernya. Ya kan? Karena HPA itu kita ya kita nembak sekali dia udah nembak bisa 5 kali Om ibarat dia ya kan. Iya mereka tuh teknik nembaknya tuh pakai 2 jari gitu kan. Betul. Ya. Jadi ya pas kita bisa juara 3 itu lawannya itu top SQB semua Om. Oh gila. Podium 3 kan. Pernah latihan speed QB sebelumnya? Nggak pernah Om. Tuh kan. Gila tuh podium 3. Paling sebulan aja sebelum event ya kita latihan. Kita ya sebulan sebelum mau event itu kita ada latihan dan itu juga nggak fokus cuman ya latihan 2-3 kali lah gitu. 2-3 kali menjelang lomba. Menjelang lomba gitu. Karena kita karena chemistry-nya udah dapet, kita tahu harus gimana gitu. Dan unit kita walaupun mereka HPA kan kalau jarak jauh nggak seluruh unit kita gitu. Tuh, klaimnya begitu loh. HPA kalau misalkan seluruhnya HPA nggak seluruh unit kita. Ini gila. Gue jadiin potongin, gue viralin video. Keren banget guys. Klaimnya begitu ya. Om Lucky juga ikut ya? Kemarin yang pas kompetisi ya? Kalau speed QB saya nggak ikut Om. Yang lainnya? Sebelumnya pernah ikut yang CQB ya? Oh, bukan bikin CQB biasa tapi ya? Iya. Ya, kemarin di mana? Mangga 2 ya? Mangga 2. Kebetulan kita juara 2 juga itu. Wah, gila di Predator podium 2 guys. Hasil latihan hampir tiap minggu Suk ya? Iya. Betul. Nah, itu salah satu rahasia juga bagi teman-teman yang mau ikut kompetisi, latihan tiap minggu. Contoh kayak Komodo. Tuh, yang podium 2 di ITC Mangga 2. Itu yang bikin siapa ya? Kalau nggak salah dari kontak atau apa deh? Ya, kontak EXO. Ya. Yang di atas gedungnya itu kalau nggak salah. Betul. Itu layoutnya kan masih kayak paintball kan ya? Kayak cuman cover barrel sama barrel tiang ya. Cuma memang harus rebut-rebutan bendera Om. Berarti yang kuat-kuatan lari dong. Ya. Kebetulan yang pas kita ikut kompetisi itu setiap minggu kita mainnya selalu seperti itu Om. Makanya kita udah paham. Memang gaya kita sih Om. Jadi unit taruh di markas, kita mesti ke tengah, dari tengah lari ambil unit baru fight. Dan itu kita masih kuat ya, bapak-bapak ini masih kuat. Sekarang untungnya kita setiap minggu itu mainnya seperti itu Om. Jadi kita nggak ada yang unitnya dipegang di tangan, selalu taruh di base camp. Kardio juga ya? Iya. Ada gaji nggak sih? Enggak Om, main bola Om. Iya, terus hadiah waktu main CQB kemarin apa tuh? Yang juara 2? CQB kemarin hadiahnya berapa? 3 juta ya kalau nggak saya. Atau berapa sih? Lupa deh. Lupa Om. 3 juta. Ya misalkan bener 3 juta gitu kan juara 2 ya. Dibagi berapa orang? Oh, kalau kita untuk Komodo itu masuk ke kas. Semuanya masuk ke kas Om. Tapi kita pendaftaran apa semua dari dibayar juga. Oleh kas juga gitu. Jadi kita hanya ikut persiapkan diri aja gitu. Oke. Yang kas itu nanti akan disalurkan kemana lagi kalau misalkan mau dipakai? Biasa kas itu untuk kita ikut kegiatan seperti lomba. Terus nanti kita butuh akomodasi pasti. Kumpul-kumpul kan. Ya, terus makan-makan. Kita Acara setiap RITJ 3 bulan juga. sekali ya kita makan apa segala pakai uang itu semua sih gitu. RITJ butuh modal juga sih ya. Nanti RITJ yang keempat bakal di mana tempatnya? Bocoran doang. Ini belum dengar update-nya lagi nih RITJ 4 nih. Ya nggak, guys? Ada beberapa tempat sih Om yang sudah kita pilih gitu. Tapi untuk fix-nya itu nanti mungkin ketua
ketua kita Coach Jim yang tentuin. Kebetulan dia nanti ketua panitia Om. Oh, oke. Bapak ketua panitia. Kabar-kabar dia aja pasti, gitu. Om, pasti. Bakal urban atau jungle? Jungle kayaknya sih Om. Wah, jungle nih guys. Jadi siap-siap yang mau ikut Sukir jungle merayap ke Komodo. Untuk yang gabung ke Komodo, misalkan ada, gue pengen gabung ke Komodo nih, unit gue mumpuni. Caranya gimana untuk gabung? Apa gabung aja atau ada inisiasinya seperti upacara gelap memuja setan atau gimana? Enggak, yang pasti orang yang mau masuk Komodo itu kita pilih Om. Jadi dia mesti main dulu beberapa kali sama kita, kelihatan orangnya baperan nggak, sensian nggak gitu. Kalau dia sensian atau baperan ya mungkin nggak akan diterima. Oh gitu. Karena di dalam grup kita sendiri ini banyak kan 90%-nya bercanda Om. Seriusnya itu cuma 10%. Bercandanya apa nih? Jorokin ke jurang atau gitu? Enggak, bercandanya ya wajar aja. Ya biasalah namanya teman-teman kan, biasa cencengan begitu itu biasa gitu di kita Om gitu. Nah, ya kebanyakan masih tentang permainan ya Om ya. Mungkin ya nembakin airsoft ke biji? Ya mungkin nembak temen sendiri lah atau apa ya. Mungkin ya itu yang sering dicengin sih. Ya, dar gitu. Yang penting harus kenal dulu Om. Harus kenal dulu. Kalau udah kenal kan enak. Berdasarkan karakter orangnya sih Om kita. Kalau dia mainnya bagus atau dia nggak bagus mainnya itu nomor ya mungkin kesekian lah Om. Ya, yang penting karakter orangnya dulu. Bisa diajak. Enak nggak orangnya? Enak nggak gitu. Pasti pernah sih ngarepin orang yang ketika ketemu bareng-bareng pada saat di field terus nembak-nembakan sampai tahan-tahanan. Jadi tiba-tiba nih si QB depan-depanan ketemu terus tembak-tembakan terus. Tapi padahal dia udah ditembak tapi nggak mau bilang hit gitu. Apa yang akan dilakukan sama Om? Ditabok kah? Enggak, nanti itu pasti kita arahin Om. Nah, kita tegur orangnya. Dan nanti biasanya di Komodo kita tuh paling nggak boleh pas main tunjuk-tunjukkan. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kalau Itu biasa bikin berantem kayak gitu. Mau kita di babak belur atau apapun kita nggak pernah nunjuk Nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi harus menghormati banget pemain lain meskipun pemain lain tuh brengsek. Oke. Banyak kan kita yang digituin Om sama. Nah, kalau misalkan di antara om-om ada yang di-accuse, tuh nggak ngaku, apa yang Om lakukan? Kita nggak pernah Om seperti itu. Biarin aja. Biarin aja. Kalau makin dia nggak ngaku ya makin kita tembak lagi sampai dia ngaku Om. Oh gitu. Dengan unitnya yang high end. Jadi hati-hati ya kalian ya. Hati-hati loh kalian. Oke gitu. Ini gue belajar hal yang baru lagi sih dari Om. Yang kayak hal yang tadi, meskipun ketemu player kayak gitu, jangan pernah nunjuk ke orang, jangan pernah mencak-mencak. Karena waktu kemarin kan di SB sebenarnya kan gue teriak-teriak gitu. Karena udah hit nih pas naikin marker, ada yang ngeberdiri di dari belakang, deret. Gue teriak dong, hai. Itulah pokoknya gitu. Tapi luar biasa sekali. Siapapun yang gue marahin, mungkin muka gue nggak jelas, mohon maaf yang waktu di Sukir ASB. Kayak ditegur juga kan sama tim Komodo juga kan, udah Om udah jangan nggak kelihatan. Emang sih nggak kelihatan, cuma kesel aja. Cuman gitu, tapi mohon maaf pada saat itu. Nggak apa-apa Om, biasa namanya main. Tapi emang luar biasa sudah main kayak gitu. Tapi memang kita waktu awal saya sama Kuluki sebelum masuk Komodo itu memang ada cerita-cerita miring tentang Komodo gitu. Bahwasannya FPS-nya kenceng lah, Superman lah, ada. Bukan. Saya mengkonfirmasi itu. Banyak yang bilang juga kok. Tapi setelah saya join ke dalam, semuanya nggak seperti yang mereka bilang. Gitu. Ya. Karena memang unitnya presisi dan kenanya pas, kena jari ya jari gitu. Jadi ibaratnya jadi mereka merasa itu. Iya lagi benar. Saya termasuk korbannya ya. Kita nggak pernah yang namanya Sukir itu pakai FPS 500 atau 600 itu nggak pernah. Setuju. Karena sedikit cerita. Dulu waktu Reds bikin operasi ketupat, kita yang nge-host, kita yang nge-chronoin satu persatu dari semua klub yang bergabung. Dan rata-rata Komodo itu spesifik kalau misalnya nggak 415, 420. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman bilang Komodo FPS-nya di lebih regulasi, nggak, gue bisa mengkonfirmasi itu. Mereka unitnya masih sesuai regulasi. Dan kalau misalnya masih banyak yang komplain, sorry to say, kalian harus kenal dulu dengan Komodo.